menyampaikan bahwa bagaimana cara mengevaluasi nazir-nazir yang untuk wakaf produktif ini. Bagaimana nazir itu bisa dikatakan profesional atau enggak kalau kita tidak bisa melakukan evaluasi itu dengan dengan tools yang disepakati gitu. Itu maksud proposal penelitian saya begitu, Pak. Ya, makasih Pak Noviandri ya. Jadi idenya bagus ya Pak. Kita orang yang berkecimpung di wakaf pastinya udah paham lah bahwa para nazir itu bahkan BWI sendiri gitu ya, sepertinya dikelola sebagai pekerjaan sampingan. Kelihatannya begitu ya Pak? Ya. Kalau kita bandingkan kan harusnya BWI itu bekerja seperti Bank Indonesia kan? Betul Pak. Mana mungkin mengelola Bank Indonesia sampingan, nggak mungkin itu. Nah, jadi buat kita itu tahu. Tapi kan kalau dalam penelitian, penulisan ilmiah, itu kan harus dibuktikan dengan data ya Pak. Nah, jadi menurut saya di sini fenomena yang Bapak sampaikan itu belum kelihatan faktual. Karena tadi kan saya sampaikan di introduction ya, yang di presentasi itu, bahwa data harus ada. Nah, jadi di sini harus Bapak tambahkan nih, setelah Ilyas 2017 ya, ini kan baru pernyataan-pernyataan teoritis kan, ya, dari Ilyas, dari Kasdi, dari Astuti gitu. Tapi faktanya apa? Nah, itu harus Bapak sampaikan. Bisa aja misalnya Bapak contohkan aja BWI aja data nggak ada gitu. Ya, itu nanti disampaikan tuh. Atau mungkin data lebih umum misalnya kalau nggak salah penelitian mahasiswa kita ada tuh. Sebenarnya saya sudah ada datanya Pak. Saya sudah dapat data bahwa sebenarnya ada data yang menyatakan bahwa banyak data tuh lebih banyak, data-data wakaf itu lebih banyak ke lahan gitu kan. Sementara data-data mengenai wakaf produktif itu belum banyak. Dan juga ada data juga bahwa sebenarnya potensi wakaf produktif atau wakaf uang di Indonesia itu tinggi sekali, tapi realisasinya masih ini gitu kan. Nah, itu bisa data-data sebagai penunjang. Sebenarnya data ini udah pernah saya tampilkan, tapi karena dulu dikasih tahu bahwa maksimal dari rencana proposal itu ada 20 halaman, maka banyak yang saya kurangin gitu Pak. Tapi saya masih menyimpan data-datanya gitu Pak. Data-data untuk memperkuat argumen ini. Ya, kalau gitu Bapak tambahkan di introduction ya, itu pointer data. Kemudian yang di kolom sebelahnya apa untuk penulisan ya, kolom actionnya itu menulis sumber data apa gitu, sama referensinya dari mana gitu. Jadi Bapak udah tahu nih untuk introduction kurangnya ada di mana kan, berarti satu kurang di data gitu. Nah terus dalam introduction juga perlu dijelaskan tentang teorinya ya. Jadi kita di situ membicarakan tentang teori yang digunakan. Nah, di sini kan Bapak tiba-tiba memunculkan istilah KPI ya. Ya. Nah, kan nggak semua orang paham ya yang namanya KPI itu apa gitu. Ya. Ini potongan-potongan aja sih sebenarnya sih Pak. Ada betul. Saya sih udah punya
rencana proposal lengkapnya. Cuman ini potong-potongan yang saya masukin dengan durasi waktu yang setengah jam itu aja Pak. Saya pilih-pilih aja. Tapi saya ada apa maksud KPI, apa maksud ini segala macam sih ada sih. Iya. Nah, terus juga di sini dijelaskan kelebihan KPI itu apa, gitu ya? Ya. Ini kan berarti ke manajemen strategik ya. Ya. Bicara apa kelebihan dari KPI itu apa, kekurangannya apa? Kemudian bagaimana KPI ini kekurangannya bisa ditutupi gitu. Nah itu ditambahkan di sini. Nah actionnya mungkin nanti ditulis lebih detail gitu ya. Bapak perlunya apa, referensinya apa. Nah, kenapa matriks ini jadi berguna? Karena kan biasanya kalau kita nyari literatur di Google Scholar itu kan biasanya sering cuma sekedar dibaca gitu ya Pak. Ya, kemudian kita lupa, walaupun di download kita lupa gitu ada di mana. Nah, kalau pakai kertas kerja ini kita udah, misalnya kita habis baca gitu, kita tinggal tulis tuh, oh iya ini yang kita baca isinya tentang ini, bisa untuk nambah-nambah yang bagian-bagian yang belum gitu. Jadi gunanya itu Pak, ini sangat membantu banget menurut saya ya, buat peneliti. Oke, boleh lihat itunya Pak, kajian literaturnya Pak, bawahnya. Oh ini udah langsung metodologi ya, oke. Iya. Metodologinya ini saya ambil sedikit-sedikit sebagian-sebagian aja sih Pak. Oh gitu, oke. Iya. Oke, ini udah cukup bagus ya karena literaturnya cukup banyak. Cuma nanti perlu dipastikan ini plagiarismenya ya Pak? Ya, iya Pak. Nah, jadi saya sekarang kalau mau ngasih nilai itu sebelum saya cek biasanya saya minta turnitin dulu tuh untuk untuk lihat plagiarismenya. Kalau udah di atas 70% udah males itu. Berarti kan dia ngerjain. Nah. Oke, sekarang metodologi ya. Metodologi KPI pakai balance scorecard. Oke. Nah, mungkin dibuat lebih detail ya Pak. Misalnya untuk financial perspective itu nanti diambil pakai data apa gitu. Customer perspective itu data apa. Jadi udah lebih teknikal. Dan kalau bisa itu sudah ada sudah kita udah kebayang gitu ngambilnya dari mana. Nah, nanti referensi di sini dituliskan juga di lajur yang berikutnya ya. Oke Pak. Terus bawahnya Pak? Baru sampai situ aja Pak. Nah itu di sini jelas ya. Misalnya kita kalau pakai responden siapanya ditulis ya kan? Ya. Jadi rencananya respondennya kan penyusunan KPI ini kan perlu duduk sama BWI Pak. BWI yang mengelola nazir-nazir profesional. Jadi artinya perlu diskus sama BWI, perlu diskus sama ahli wakaf, praktisi kan dalam hal ini BWI. Kalau ahli wakaf juga ada, kemudian juga ada regulator juga gitu kan. Itu rencananya. Nah, ini Pak, kalau Bapak nanti udah bisa menjabarkan semuanya sampai bab 4, bab 5 ya. Karena kan dalam riset itu ada hipotesis ya. Ya, hipotesis itu kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, kalau Bapak bisa gambarkan hasilnya pada bab 4 dan bab 5-nya, kemudian ini diserahkan ke dosen pembimbing, itu atau dosen yang Bapak mau minta untuk dijadikan sebagai pembimbing, itu kayaknya sangat ini nih Pak, sangat clear ya. Ya, bahkan nanti pembimbing bisa nentuin tuh referensinya, nanti ditulis referensi apa gitu di sini kan, ya, dijadikan sebagai tindak lanjut oleh mahasiswa gitu. Nah semuanya jadi terekam. Nah mungkin ini nanti akan kita buatkan jadi kertas kerja bimbingan kali ya pada mahasiswa gitu. Sebagai guidance untuk membuat tesis.
Karena saya baru ketemunya juga semalam ketika browsing persiapan ngajar ya. Wah, ini bagus banget nih untuk untuk jadi yang selama ini saya jelaskan sebagai bentuk pengalaman, tapi dia udah buat dalam bentuk kertas. Gitu Pak Alfiandri ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Di masa-masa libur gitu ya, ini di print aja Pak. Kemudian bisa ditulis pakai tangan gitu ya. Nanti di jalan lagi iseng gitu pakai tangan, terus nanti di rumah diupdate gitu. Mungkin lebih terjaga nih buat ngatur stamina nulis tesisnya kan nanti. Terima kasih Pak Noviandri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Saiful. Silakan yang lain, ada lagi? Saiful mau nanya dong Pak. Ya. Pak, saya itu kan saat ini kan kerja di bagian sekretariat komite pembiayaan bermasalah ya Pak. Iya. Kemudian dari situ walaupun saya nggak terlibat langsung dalam review pembiayaan bermasalah, penasaran dengan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah itu, kan Pak? Nah, walaupun sudah banyak yang nulis, kalau saya melakukan riset terhadap itu tuh diperbolehkan ya Pak? Ya, jadi kan kata kuncinya kontribusi ya Pak. Nah, jadi kalau dibilang diperbolehkan atau enggak itu diukur dari kontribusinya. Bapak jadi harus bisa meyakinkan nanti kepada komite penguji gitu, apakah penelitian yang akan Bapak lakukan ini berkontribusi secara signifikan dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah banyak itu atau enggak. Nah, jadi di situ Pak Doni harus fight gitu, bahwa saya bedanya di sini Pak, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Nah, itu harus bisa diargumentasikan secara ilmiah Pak Doni. Jadi semua riset boleh-boleh aja gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas supaya penelitian yang kita akan propose itu adalah penelitian yang penting untuk dilakukan. Begitu Pak Doni. Kalau lihat dari penelitian sebelumnya sih, saya lihat tuh dari jurnal yang saya ambil referensi itu hampir mirip ya Pak. Jadi memang ada human error, ada juga memang faktor nasabahnya itu bermasalah dalam berusaha gitu ya. Nah maksud saya, tapi itu kejadian terus berlangsung gitu loh Pak. Maksudnya strategi penyelesaiannya harusnya seperti awal, apa jegat di awalnya pada saat dia pemberian financing, itu kalau kita kaji dari situ memungkinkan nggak Pak? Bisa aja Pak. Jadi Bapak kajian literaturnya dikuatkan gitu ya. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa kekurangannya ada di mana gitu. Nah dari situ baru Bapak lakukan penelitian di tempat Bapak. Iya. Cuman tingkat standarisasinya penguji seperti kayak Pak Saiful bahwa ini sama aja dengan yang sebelumnya atau apa itu gimana ya Pak? Maksudnya kemungkinan memang akan sama, tapi di setiap bank tuh apakah itu sama? Atau gimana sih Pak nanti pada saat Bapak uji nanti? Kan sebenarnya yang mengetahui riset itu kan penelitinya ya. Nah, jadi nanti akan ada semacam gap antara Bapak sebagai peneliti dengan kita sebagai penguji. Kita sebagai penguji kan pahamnya NPF itu ya di mana-mana sama gitu. Nah, Bapak yang sudah melakukan kajian dan bekerja di sana itu kan bilang enggak, beda. Nah, sekarang bagaimana meyakinkan bahwa penelitian yang Bapak lakukan itu berbeda dengan yang sudah sering dilakukan oleh orang lain. Betul. Nah, kontribusinya ada di sana, Pak. Jadi sekarang kalau saya tanya, bedanya apa NPF di tempat Bapak sama tempat lain?
Kira-kira jawabannya apa? Kalau saya lihat saya kelompokkan dari sumber terjadinya itu, misalnya sekian persen karena memang human error, sekian persen karena memang dia pembiayaannya bermasalah, atau sekian persen memang nasabahnya dari awal niatnya memang tidak baik, itu gimana ya Pak? Nah, itu kira-kira udah dibahas belum Pak? Itu kan bisa kelihatan dari hasil reviewnya si reviewer itu gitu. Kebetulan saya kan di sekretariat komitenya, jadi kadang-kadang saya baca aja gitu Pak, oh ini karena memang nasabahnya dari awal niatnya memang udah nggak baik gitu. Atau oh ini memang dia kerjasama dengan orang dalam gitu, oh ini memang usaha dia memang turun gitu. Ya, nah itu kan kalau kita kan akan menganggapnya itu kan sama aja gitu kan ya, sama aja dengan yang di bank lain atau penelitian lain. Nah sekarang Pak Doni harus bisa meyakinkan setidaknya tertulis lah gitu ya, itu bedanya apa gitu dengan kondisi-kondisi yang biasanya ada. Nah kalau misalnya Bapak sudah menemukan bedanya, baru kemudian diyakinkan gitu. Tapi saran saya Pak, selama ini kan kelihatannya Pak Doni baru berpikir aja ya, pikir ini menarik, pikir itu menarik gitu ya. Nah saya khawatir ini bikin Bapak nggak memulai meneliti apa. Padahal kan yang namanya tesis yang baik kan adalah tesis yang selesai ya Pak, bukan tesis yang idenya keren itu, enggak gitu. Kalau idenya keren tapi nggak selesai ya nggak keren juga gitu. Nah jadi Bapak pilih aja satu, kemudian dalami gitu segera, jangan sampai berlarut-larut sampai akhirnya ketika orang-orang sudah selesai Bapak akhirnya putus asa gitu. Jadi saya mau nulis apa nih kan, karena kebingungan mau memilih topiknya. Ya, mungkin, mungkin gini Pak, mungkin ya saya nggak tahu apakah saya sendiri atau teman-teman yang lain juga itu terjebak dengan sebenarnya itu tadi yang Bapak bilang, apa bedanya dengan penelitian sebelumnya. Nah untuk membuat menjadi berbeda dengan topik yang kebetulan saya kerja di tempat saya, itu yang saya lagi mikir gitu Pak. Kemarin itu kan pada saat mata kuliah Pak Saiful dan Pak Amrizal, fokus di itu gitu ya. Karena saya pengen tahu yang itu, karena di bank apalagi kalau nggak problemnya di pembiayaan masalah gitu kan. Nah, bukannya belum teliti Pak. Waktu buat proposal tesis juga kita udah dapat data kinerja keuangannya selama 5 tahun. Ya. Kemudian saya udah lihat juga ya memang baru sebatas data, belum ada wawancara gitu Pak, mengelompokkan oh sekian persen karena ini, sekian persen karena ini, sekian persen karena ini. Nah strateginya oh begini kalau yang ini, begini kalau yang itu. Karena saya yakin juga mungkin saya sendiri atau yang lain juga masih ragu Pak, sebenarnya ini berbeda nggak dengan penelitian sebelumnya. Itu sih Pak Saiful yang kita perlu bimbingan gitu loh Pak. Makasih Pak. Iya. Ya memang dalam melakukan riset tesis ya kan kita kan baru belajar sebenarnya ya Pak dalam melakukan riset ya. Pengalaman semua mahasiswa itu ketika melakukan tesis itu bahkan sampai setelah selesai aja dia masih bingung sebenarnya gue ngerjain apa sih gitu. Cuma setelah diarahkan lewat sidang proposal dan sidang tesis itu kan akhirnya kebentuk ya, oh ternyata kita tuh ngerjain yang ini. Nah jadi intinya dari semua proses itu adalah ditulis Pak, ditulis. Kalau memang sudah ditulis berarti sekarang kita perdalam kajian literaturnya. Kalau misalnya Bapak udah cari dengan dengan effort terbaik ya, bahwa dari kajian literatur yang saya baca Pak semuanya itu hasilnya bedanya di sini gitu. Nah kan nanti ada proses bimbingan ya. Proses bimbingan tentunya pembimbing akan mengarahkan
ini harusnya ditambahkan ini, kurangi itu gitu. Nanti setelah pembimbingan ada ujian proposal atau ujian sidang tesisnya gitu. Dari sidang tesisnya juga dikasih tahu kekurangan dan revisi yang harus dilakukan. Nah, jadi nggak usah khawatir gitu ya, sampai sekarang aja nggak yakin dengan yang dikerjain gitu. Memang nature-nya begitu, Pak. Jadi pengalaman kita gitu yang ngerjain tesis, ya nature-nya juga gitu, sampai tesis selesai juga kita masih bingung kita ngerjain apa sih sebenarnya gitu. Nah, makanya sekarang supaya nggak bingung kayak kita dulu, itu tesis itu bukan cuma sekedar disidangkan, diujikan, tapi juga dipublikasikan. Kalau dulu kita sama sekali nggak ada kewajiban publikasi ya, hanya disarankan. Tetapi sekarang dengan adanya kewajiban publikasi, mau nggak mau kan kita harus segera ngerti apa yang kita kerjain. Apalagi kalau teman-teman mau mempresentasikan di conference atau conference nasional ya, yang dari situ pasti akan ada banyak masukan dari orang lain. Nah, jadi saran saya lanjut aja terus Pak Doni, apa yang sudah disiapkan sekarang gitu, nanti kerjakan bersama dengan pembimbing dan sidang. Dan kalau memang udah banyak yang siap, kemarin kan saya sampaikan kita ada conference nasional ya yang gratis itu di Qatar. Jadi silakan disiapkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita coba submit sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing. Nanti kita lihat dari situ diterima atau enggak. Kalau enggak berarti kan kita bisa introspeksi kan, masih ada banyak kekurangan. Tapi kalau sudah diterima, alhamdulillah, nanti kita bisa belajar banyak sesuai dengan mata kuliah kita sekarang untuk melakukan presentasi dan penulisan. Kita langsung belajar di situ, belajar praktek gitu. Gitu Pak Doni. Ya Pak, jadi sorry Pak, satu lagi, maksud saya supaya clear aja Pak, teman-teman juga gitu ya. Kalau yang kita kuasain sekarang ya mungkin teman-teman yang bekerja di tempat-tempatnya masing-masing gitu, karena mudah mendapatkan data, cuman masih bingung aja gimana cara ngolahnya untuk berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena kalau kita mengambil judul yang baru pun, saya lagi pelajari nih masukan-masukan dari Bapak tadi, ngambil data yang kurang objektif juga menjadi masalah nanti pada saat diuji. Mengambil data yang per termin 3 bulanan juga khawatir nanti jadi pertanyaan pada saat diuji. Jadi memang mengambil topik baru itu saya rasa nggak mudah juga untuk lolos uji nanti dengan Pak Saiful dan tim pengujian lain, sehingga ya suka nggak suka dengan data yang kita kuasai sekarang, cuman untuk membuat berbeda dengan yang sebelumnya itu yang nanti tolong dibimbing aja Pak. Terima kasih Pak Saiful. Kan ada proses bimbingan ya Pak Doni ya. Nah, kenapa di pertemuan kelima ini saya sajikan metodologi design thinking itu, salah satunya kan untuk membantu teman-teman yang praktisi ya, untuk menuliskan permasalahan-permasalahan teknikal yang kita temui setiap hari di kantor, itu disajikan dalam bentuk lebih ilmiah, disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, terkadang kita nggak pede karena cara berpikir akademis sama praktisi kan pasti jauh berbeda gitu ya. Tapi kalau kita mengambil kasus di kantor kita yang tiap hari kita kerjakan, itu kan harusnya kita lebih percaya diri karena itu kan kerjaan kita sehari-hari, makanan kita sehari-hari gitu. Yang nantinya pembimbing dan penguji bisa jadi justru akan mendapatkan banyak pengetahuan dari situ. Nah, jadi tinggal Bapak fine tuning ya. Kalau Bapak tahu teknikalnya gitu ya, karena ini masalah akademisi, tambah teorinya gitu. Karena nanti untuk menjembatani antara komunikasi antara Bapak sebagai mahasiswa dengan dosen yang akan menguji, itu kan ada pertemuannya di teori kan, dan kajian literatur. Nah, kalau Bapak lemah di sini, ya ini jadi semacam report aja, laporan kerjaan biasa di kantor gitu, yang mungkin bisa jadi nggak akan lolos juga. Nah, jadi itu kenapa mahasiswa tuh diminta untuk sering-sering baca jurnal ya,
Karena memang sudah agak berat sekarang, mahasiswa bukan cuma sekedar ujian tesis aja, tapi harus publikasi. Itu yang memang agak berat. Begitu Pak Doni. Oke Pak Saiful, makasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, ini karena sudah hampir jam 12 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum presentasi, tolong diselesaikan. Jadi nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas satu persatu supaya siap berangkat untuk sidang proposal ya. Jadi kan habis ini sidang proposal kan, harusnya kan? Insya Allah ya Pak, betul. Iya Pak. Jadi saya berharap 30 orang partisipan hari ini itu setelah lulus dari kelas ini itu langsung mengajukan sidang proposal. 30 orang luar biasa nih. Mungkin rekor lah gitu ya kalau sampai 30-30-nya mengajukan sidang proposal bersama. Apalagi kalau 30-30-nya nanti lulus bareng-bareng. Gitu. Itu amin, rekor amin, banget. Pak. Rekor yang betul. Karena seingat saya itu dulu angkatannya Bu Irma ya, yang lulusnya tuh hampir bareng, hampir semuanya lulus. Jadi Kelas spiritnya lulus bareng Pak, kelas ini Pak. ya amin. Saya doakan mudah-mudahan bisa selesai. Baik, sudah azan zuhur ya? Di sini azan zuhur sih, harusnya jam 12.20 ya. Nah, kita akhiri dengan